Setelah menyuruh Nina untuk sholat itu, Dani kemudian bilang ke Nina lagi kalau dia akan kembali ke kamar untuk menemani Reza yang masih tertidur, teman-teman. Jalanlah tuh si Dani ke arah kamarnya. Sampainya di sana, betapa kagetnya si Dani, teman-teman, melihat sosok Nina yang lagi tidur memeluk Reza, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Astagfirullahaladzim. Nah, gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kelancaran dan keberkahan rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusan-urusannya, teman-teman. Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang kemarin, yaitu rentetan santet part kedua, teman-teman. Nah, di part sebelumnya kita udah sama-sama tahu tuh siapa pemeran dalam cerita-cerita ini. Ada Dani dengan usianya yang 23 tahun ditemani seorang istrinya bernama Nina, serta ayah, ibu, dan keluarganya lah. Dan hal apa yang melandasi perseteruan di keluarga Dani, teman-teman. Nah, sampai akhirnya di part kemarin tuh kita disajikan dengan teriakan Nina yang menjerit ketakutan. Hal itu disebabkan oleh makhluk hitam besar yang ingin memakan Reza. Nah, di part ini kita akan bahas tuh makhluknya itu seperti apa sih sebenarnya, dan itu tuh makhluk apa. Jadi tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Mendengar tangisan Reza, Nina pun akhirnya terbangun dari tidurnya. Dan ketika Nina menoleh ke arah ranjang tempat tidurnya Reza, noleh gini kan, dia melihat sosok hitam tinggi besar dengan matanya yang merah menyala, dan matanya itu mau keluar, teman-teman. Siapa yang tidak takut melihat sosok seperti itu? Nina jelas takut. Dia kemudian berteriak sangat kencang sambil menutup matanya. Mendengar teriakan Nina yang sangat kencang, si Dani yang tidur di sampingnya Nina ini akhirnya terbangun, teman-teman. Terbangun kaget karena suara teriakan Nina yang sangat kencang. Dani bangun, kemudian ia bertanya kepada Nina tentang apa yang terjadi kepadanya. Ini kira-kira. Astagfirullah, ada apa, Nin? Nggak apa-apa, Mas. Tadi ada tikus kok di dekat Reza. Oh, kirain ada apa, Nin? Beneran ini nggak ada apa-apa? Iya, Mas, nggak ada apa-apa kok. Kamu tenang aja ya. Ya udah deh, Reza taruh di tengah kita aja, Nin. Biar kalau ada apa-apa, kita tahu. Iya, Mas, ya. Setelah mendengar perintah dari si Dani, Nina kemudian mengambil Reza dari ranjangnya. Dalam kondisi Reza ini masih menangis, teman-teman. Diambil gitu kan, dibopong, terus ditaruh di tengah-tengah antara Nina dan juga Dani. Setelah Reza ditaruh di tengah-tengah antara mereka, mereka ini kemudian menenangkan Reza, karena Reza ini menangisnya tuh sangat kencang, teman-teman. Ya, kalian tahu apa yang menyebabkan Reza menangis? Ditenangkan gitu ya, sampai tak terasa pukul 2 pun sudah tiba, teman-teman. Dan Reza itu sudah diam. Artinya Reza sudah tertidur pulas, teman-teman. Setelah Reza tertidur, Nina dan juga Dani ini pun ikut menyusul tidur, teman-teman.
Karena waktu itu kan masih pukul 2 dan mereka berdua ini pun masih ngantuk teman-teman. Akhirnya mereka ini tidur bersama dengan Reza. Saat tidur ini teman-teman, si Nina itu sudah pulas tertidur. Namun beda halnya dengan si Dani. Dani ini tidak bisa tidur teman-teman, karena ia terpikirkan tentang hal apa sebenarnya yang disembunyikan oleh Nina. Kenapa? Ketika melihat tikus itu teriaknya itu sangat kencang, dan Nina ini sangat panik ketika pertama kali ditanya oleh Dani. Dani ini terus terpikirkan akan hal tersebut teman-teman. Tetapi ya mau gimana lagi, karena waktu yang sudah malam dan ia pun tak kuasa untuk bertanya kepada Nina karena kasihan teman-teman. Akhirnya pun ia berpositif thinking dan si Dani ini mempercayai Nina. Nah, setelah dari pikiran kacaunya si Dani ini, Dani pun akhirnya tertidur teman-teman. Ikut tidur juga tuh si Dani. Dan dalam tidurnya ini Dani bermimpi teman-teman. Mimpinya ini cukup creepy. Jadi mimpi apa itu? Jadi si Dani ini bermimpi ia melihat sosok tinggi hitam dengan tanduk di kepalanya itu sedang membelakangi Dani teman-teman. Jadi posisinya itu agak berjarak, ada sekitar 5 meteran dari tubuh Dani. Sosok itu membelakangi Dani dengan tubuhnya yang besar teman-teman. Itu di dalam mimpinya ya. Dalam mimpinya itu, Dani ketika melihat sosok tersebut bukannya kabur atau takut atau gimana-gimana, tetapi ia malah memanggil sosok tersebut. Entah apa yang dipikirannya Dani dalam mimpinya itu. Dipanggil, hei, hei, gitu kan ya. Tetapi sosok itu tuh tidak bergeming sedikit pun, tidak ada gerakan, tidak menyahuti, tidak menjawab panggilan Dani. Beberapa kali Dani memanggil teman-teman. Ada tuh sekitar 6 kali Dani memanggil sosok hitam tersebut, tetapi ia tidak bergeming sedikit pun. Tetap tidak bergeming ketika dipanggil, hei, hei, kamu siapa? Dipanggil gitu tetap tidak bergeming. Nah, saat panggilan ketujuh, tiba-tiba sosok ini noleh, nengok ke arah Dani teman-teman. Namun cara nengoknya itu, lo mau tahu, ini sangat mengerikan. Sosok itu kepalanya itu muter 180 derajat ke belakang, nengok ke arah Dani. Dani langsung kaget dan tidak bisa bergerak. Selain cara nengoknya yang aneh dan menyeramkan teman-teman, muka dari sosok ini pun sangat menyeramkan. Mukanya itu jadi, saya pun merinding kalau menceritakan ini. Jadi mukanya itu ya berwarna merah kehitaman kayak yang kering gitu. Matanya itu merah menyala dan melotot teman-teman, mau keluar. Nah, sosok ini tuh mirip-mirip kayak yang dilihat oleh si Nina. Namun Nina ini kan tidak cerita sedikit pun dengan si Dani. Selain matanya itu merah, dari mulutnya itu keluar 4 taring teman-teman. Jadi 2 ke atas dan 2 ke bawah tuh taring. Nah, mulutnya itu menganga, mengeluarkan lidah yang sangat panjang teman-teman. Dari mulutnya itu menetes air liur berwarna hitam. Saya pun merinding ini. Panjang lidahnya itu tuh sampai sepinggang teman-teman. Bayangkan tuh. Itu panjangnya itu sampai ke pinggang. Dan tanduknya itu ada di keningnya teman-teman. Jadi keningnya itu mengeluarkan tanduk gini, terus ke belakang tanduknya itu seperti itu teman-teman. Nah, itu sangat mengerikan itu. Apakah sosok itu memiliki rambut? Betul, sosok itu memiliki rambut yang seginilah, sebahu, tapi
rambutnya itu acak-acakan tak karuan teman-teman. Jadi gimana ya, itu tanduknya itu kan ke belakang dan rambutnya itu acak-acakan, tapi Dani itu bisa lihat tanduknya dengan sangat jelas teman-teman. Setelah sosok itu nengok, beberapa saat kemudian ya, sosok itu tuh melayang teman-teman, tetap dalam posisi kepalanya itu hadap ke Dani, jadi kepalanya itu ke belakang teman-teman. Dan sosok itu melayang, kemudian badannya itu memutar searah kepalanya. Jadi sekarang sudah sejajar nih, kepala, muka, dan badannya itu sudah sejajar. Dan sosok itu tuh melayang ke arah Dani, melayang ngedeket ke arah Dani gitu kan ya, ngedeket. Dan si Dani ini entah kenapa tidak bisa bergerak sedikit pun teman-teman, tidak bergeming tuh si Dani. Padahal tadi yang tidak bergeming dan tidak bergerak itu si makhluk tersebut ya, tapi sekarang berbalik teman-teman, giliran si Dani yang tidak bisa bergerak sedikit pun. Bahkan Dani mengatakan kalau ia tidak bisa bernafas teman-teman, sesak tuh dadanya, walaupun itu ada dalam mimpi. Jadi mimpinya itu kayak nyata. Makhluk itu terus ngedeket ke arah Dani, menempelkan mukanya sampai muka si Dani itu berjarak 1 jengkal ini, satu inilah dengan makhluk tersebut. Tiba-tiba saja makhluk tersebut tuh membuka mulutnya dengan lebar teman-teman. Jadi dibuka tuh sampai sini, rahangnya tuh robek teman-teman, dibuka kayak mau makan si Dani makhluk itu. Nah ketika mau makan kepalanya Dani gitu ya, set mau dimakan, tiba-tiba ada suara auman harimau yang sangat keras teman-teman dari badannya si Dani. Ngedengar suara harimau itu ya, makhluk itu tuh tiba-tiba hilang dari hadapan si Dani. Dan Dani pun terbangun dari tidurnya. Dani bangun dari mimpinya itu sudah dalam kondisi berkeringat dingin teman-teman. Jadi keringatnya itu sejagung-jagung itu, karena saking takutnya mungkin si Dani. Ia bangun dari tidurnya, kemudian ia duduk dan menengok ke arah istri dan juga anaknya. Nengok tuh kan kiri, nengok set, dan ternyata istri serta anaknya itu masih tertidur pulas teman-teman. Mungkin karena ngantuk ya, tadi malam kan bangun karena tangisan. Setelah nengok ke arah istrinya, Dani ini pun nengok ke arah jam dinding di kanan Dani teman-teman. Jadi di dinding kamarnya itu ada jam yang terpasang di kanan tempat tidurnya Dani. Nengok set. Nah pada saat melihat jam ini, ternyata jamnya itu sudah nunjukin jam 4 pagi teman-teman. Berarti 2 jam tuh si Dani mimpi hal tersebut. Karena waktu yang sudah menunjukkan subuh teman-teman, Dani ini kemudian membangunkan istrinya yang tertidur pulas. Dibangunkan, Nin, bangunin gitu kan ya kira-kira. Tetapi Nina ini tidak bisa bangun atau belum mau bangun teman-teman. Dia malah bilang, nanti dulu mas, ngantuk ini gitu ya. Nah karena mendengar Nina yang masih ngantuk gitu ya, Dani ini mengurungkan niatnya untuk mengajak Nina untuk sholat subuh berjamaah teman-teman. Karena Dani itu kasihan kepada Nina. Karena si Nina yang tidak mau bangun untuk sholat subuh berjamaah, akhirnya Dani pun memutuskan untuk sholat subuh sendiri teman-teman. Langsung tuh si Dani itu bangun dari tempat tidurnya, kemudian berjalan ke arah belakang untuk ke kamar mandi teman-teman, mengambil air wudhu. Setelah mengambil air wudhu, Dani pun melaksanakan sholat subuh seperti biasanya teman-teman. Jadi ya, di rumah Dani itu ada sebuah ruangan khusus untuk sholat berjamaah teman-teman. Karena jarak antara musola atau masjid dengan rumahnya Dani itu cukup jauh teman-teman. Jadi kalau subuh itu ya Dani memutuskan untuk sholat subuh berjamaah di rumahnya sendiri. Saat sholat ini semua berjalan lancar, tidak ada halangan sedikit pun. Setelah sholat, Dani ini berdoa dan berzikir
Alhamdulillah ya, tidak ada gangguan sedikit pun teman. Namun ya tetap ya, karena manusia biasa gitu ya, pasti takut, apalagi setelah mengalami mimpi yang seakan-akan nyata itu teman-teman. Dani pun tetap berpikir apa yang sebenarnya terjadi di mimpi tersebut. Maksud mimpi itu tuh apa sebenarnya? Nah, yang menjadi tambahan pikirannya si Dani itu, suara auman harimau dalam mimpi itu tuh asalnya dari mana teman-teman? Kok makhluk hitam itu setelah mendengar auman dari harimau yang ada di belakang Dani tiba-tiba ngilang gitu aja? Itu masih menjadi pertanyaan si Dani. Tetapi Dani ini tidak menghiraukan mimpi tersebut. Ia berpikir ya, mungkin ini hanya sekedar mimpi atau gimana ya. Beberapa saat dalam lamunan si Dani itu, Dani dikagetkan dengan suara panggilan dari Nina. Mas Dani, gitu kan ya, dipanggil gitu. Langsung Dani berpikir, oh Nina sudah bangun ini. Dan Dani langsung bergegas ke arah sumber suara yang arahnya itu dari belakang di kamar mandi teman-teman. Nah, sesampainya Dani di kamar mandi tempatnya ia berwudu itu, di sana itu ada Nina teman-teman sedang gosok gigi. Setelah melihat Nina yang sedang gosok gigi gitu kan ya, Dani itu bilang kepada Nina, Nin, kamu sholat Ki? Aku udah sholat ini. Dani bilang kayak gitu pada Nina. Nah, Nina ngejawab sambil gosok gigi, gitu. Nah, Dani ini ketika mendengar jawaban dari Nina ini sebetulnya agak aneh. Tetapi ya, balik lagi kan Nina lagi gosok gigi. Mungkin pikirnya Dani itu, mulutnya itu lagi penuh busa teman-teman. Makanya jawabnya tuh hanya, gitu aja. Setelah menyuruh Nina untuk sholat itu, Dani kemudian bilang ke Nina lagi kalau dia akan kembali ke kamar untuk menemani Reza yang masih tertidur teman-teman. Jalanlah tuh si Dani ke arah kamarnya. Sampainya di sana, betapa kagetnya si Dani teman-teman melihat sosok Nina yang lagi tidur memeluk Reza teman-teman. Jadi gimana tuh? Siapa sosok yang asli sebenarnya, yang ada di kamar mandi atau yang ada di kamar tidur? Melihat Nina yang ada di kamar tidur, saat Dani buka pintu gini, set, langsung dia ngucap, Astagfirullahaladzim, sambil matanya melotot dan keringat dingin tuh keluar teman-teman. Gimana? Dia baru saja melihat si Nina sedang gosok gigi di kamar mandi. Kenapa kok Nina tiba-tiba ada di kamar tidur sedang meluk Reza lah gitu. Setelah itu buru-buru tuh si Dani menghampiri Nina teman-teman, dan Nina itu dibangunin kemudian ditanya oleh si Dani, gini kira-kira, Nin, bangun, udah pagi Nin. Mas, iya mas, maaf ya, ngantuk banget ini. Semalam kan nenangin Reza nangis. Iya Nin, gak apa-apa. Buruan sholat subuh Nin, aku jagain Reza kok. Iya mas, jagain sebentar ya. Nah, setelah Dani bilang gitu, Nina buru-buru ke kamar mandi untuk ambil wudhu dan sholat di ruang sholat tadi teman-teman. Nina sholat dan setelah selesai Nina itu kembali ke kamarnya. Saat Nina sholat ini, si Dani itu tetap kepikiran akan hal yang terjadi pada saat ini teman-teman. Dia tuh masih bingung itu yang asli itu mana. Kalau Nina baru bangun, berarti yang dilihatnya tadi itu sosok apa yang di kamar mandi? Kalian pasti udah nebak kalau itu sosok setan. Nah, beberapa saat kemudian Nina itu kembali ke kamarnya menemui Dani dan juga Reza teman-teman. Dani itu udah dalam posisi tiduran sambil meluk si Reza. Ngedengar Nina ini datang, awalnya Dani berniat mau menceritakan apa yang terjadi teman-teman. Tetapi
ia tidak tega rasanya, karena kalau ia cerita pasti istrinya tuh akan ketakutan teman-teman di rumah tersebut. Jadi Dani ini memendam sendiri apa yang dialaminya barusan. Nah, saat Nina datang ke kamarnya ini, Nina bilang ke Dani kalau ia mau masak nasi teman-teman di dapur. Dan ia juga mau membuatkan kopi kesukaan Dani teman-teman. Jadi ia kemudian berjalan ke dapur sendirian. Selang beberapa saat di dapur, tiba-tiba Nina teriak kencang. Sangat kencang sekali teman-teman. Teriakannya itu gini. Wah, pocong! Gitu. Ya, itu part 2 teman-teman. Jadi gimana nasib Nina setelah itu teman-teman? Dan yang jadi pertanyaannya, suara auman itu berasal dari harimau siapa teman-teman dalam mimpi? Dan sosok hitam itu sebenarnya tuh sosok apa? Dan maksudnya itu apa kok sampai mendatangi Nina di dalam dunia nyata dan Dani di dunia mimpi? Kita bahas di part ketiga. Jadi buat kalian suka cerita ini, subscribe, like, dan komen. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, teman-teman. Oke, dan bagi kalian yang memiliki cerita horor bisa share ke Instagram saya, Dimas_Asiham. Jadi nanti gue akan bawain cerita ini secara mepel. Kalau bahasa saya tuh mepel atau sedikit demi sedikit teman-teman. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.